Kita tahu seekor monyet bisa melakukan banyak hal. Bahkan ada pepatah yang mengatakan kalau monyet melakukan apa yang mereka lihat. Dalam kasus ini itu lebih dari sekedar peribahasa. Itu yang terjadi pada akhir tahun 1800-an di Afrika Selatan, ketika seekor babun menjadi pengendali jalur kereta api yang mengangkut muatan barang dan penumpang. Pada masa itu komunikasi lewat radio belum ada, dan karena suara kereta api yang keras, kita tidak bisa cuma berteriak untuk berkomunikasi dengan masinis agar dia melakukan apa yang harus dilakukan. Karena itulah pada akhir tahun 1800-an, sistem sinyal diciptakan sebagai cara bagi masinis untuk memberitahu sebuah stasiun apa yang harus mereka lakukan ketika keretanya mendekati stasiun tersebut. Pada awalnya, sinyal menggunakan tangan dan lentera untuk menyampaikan perintah yang diperlukan. Namun seiring kemajuan teknologi, sistem rambu yang bisa dikendalikan dengan saklar dan pengungkit akhirnya dipasang. Sistem rambu ini bentuknya mirip dengan penunjuk arah mata angin, di mana dua-duanya berupa tiang dan memiliki rambu yang bisa bergerak, tapi rambu rel kereta ini dikendalikan melalui saklar. Berbagai macam rambu diciptakan. Ada yang artinya stop, jalan terus, atau jalan dengan perlahan, dan ada juga rambu yang menandakan jalur mana yang harus ditarik ketika kereta tiba di stasiun, dan berbagai rambu lain yang bisa berarti ambil jalur kanan, kiri, atau kereta berselisihan. Karena penggunaan kereta api menjadi sangat populer pada saat itu, maka membutuhkan banyak sekali penjaga sinyal untuk memastikan kereta api tepat jadwal dan berada di jalur yang benar. Si penjaga sinyal juga bertanggung jawab mengoperasikan pengungkit yang menggerakkan rambu yang memberi informasi kepada masinis. Pada tahun 1870, salah satu penjaga sinyal untuk jalur kereta antara Cape Town dan Port Elizabeth adalah orang yang bernama James Wilder, yang punya julukan jumper atau si pelompat. Julukan yang didapatnya karena kebiasaannya melompat dari satu kereta ke kereta lain, bahkan pada saat kereta api sedang bergerak. Kebiasaan yang akhirnya membuatnya kehilangan kedua kakinya. Yang terjadi pada suatu hari ketika dia melompat dari kereta yang sedang berjalan, tapi nahas justru dia jatuh ke bawah kereta api itu dan menghancurkan kedua kakinya. Setelah kejadian ini, James si pelompat masih tetap bekerja dengan bantuan sepasang kaki palsu yang terbuat dari kayu. Namun bagaimanapun dia tetap merasakan keterbatasan dalam melaksanakan tugasnya karena kondisinya ini. Pada suatu hari di pasar, si James bertemu dengan seekor babun Afrika yang sudah dilatih menggiring gerobak sapi, dan itu membuatnya terkesan. Di masa sekarang, kecerdasan babun tidak mengejutkan bagi para ilmuwan. Saat ini para ilmuwan mengetahui bahwa babun agak sedikit mirip dengan manusia dalam hal kapasitas otak. Seekor babun bisa mengikuti jadwal, berkomunikasi dengan bahasa mereka sendiri, membedakan huruf acak dengan sebuah kata. Dan baru-baru ini, Universitas Rochester di New York menyimpulkan bahwa seekor babun bisa berhitung sampai taraf tertentu. Si James selalu memohon kepada si pemilik babun agar dia dapat memiliki si babun. Sebenarnya si pemilik babun sangat enggan menyerahkannya kepada James. Tapi karena merasa kasihan dengan kondisi James, akhirnya dia menyerahkannya juga. Dan sejak saat itulah pasangan legendaris ini terbentuk. Pemilik asli babun memperingatkan si James kalau si babun mungkin tidak mau bekerja kalau tidak diberi sejumlah minuman keras. Nah, ini memang agak mirip dengan sebagai manusia ya. Sang babun diberi nama Jack. Awalnya Jack cuma bertugas mendorong gerobak yang dinaiki James melewati dataran tinggi menuju tempatnya bekerja. Tapi kemudian James mengajarinya mengenali dan merespon perintah-perintah tertentu. Kalau si James mengangkat jari dengan jumlah tertentu, si Jack akan menarik tuas yang sesuai. Dari sana rupanya sang babun juga belajar kalau ternyata kereta api memberi perintah yang mirip dari jumlah bunyi fluid yang keluar dari cerobong kereta. Seiring waktu, Jack si babun menyadari dengan sendirinya jalur mana yang memerlukan rambu yang mana dan bahkan mengecek ulang pekerjaannya. Jack si babun juga menyadari ternyata para kondektur perlu mengakses gudang batu bara dan biasanya mereka akan membunyikan cerobong kereta 4 kali. Tanpa diperintah, si Jack akan mengambil kunci gudang dari James dan menyerahkannya kepada operator yang datang. Nah, kalau pekerjaanmu bisa dikerjakan oleh seekor monyet, jangan berharap terlalu banyak ya kalau posisimu aman. Akhirnya itulah yang terjadi pada si James dan si Jack. Pekerjaan si James dan si Jack terancam. Jack si babun yang tadinya merupakan kelengkapan yang sempurna bagi James dalam melaksanakan tugas, terancam kehilangan pekerjaannya karena ada seorang bangsawan mengetahui bahwa kalau ternyata si Jack itu adalah seekor babun. Bosnya si James sebenarnya sudah tahu kalau James punya asisten dalam melaksanakan tugasnya, tapi dia sama sekali belum tahu kalau asistennya itu adalah seekor babun. Setelah para petinggi Cape Town melakukan penyelidikan, akhirnya mereka mengetahui kebenaran cerita ini.
Jadi pada dasarnya mereka berusaha memecat pasangan ini dari pekerjaan mereka. Tapi James sekelompat memohon kepada si manajer rel untuk menunjukkan kemampuan si Jack dalam melaksanakan tugasnya. Entah kenapa alasannya, si manajer setuju untuk menguji kemampuan sang babon. Jack pun dengan sempurna melalui ujian ini. Jack bahkan memeriksa kedua arah untuk memastikan kereta api datang dari jalur yang berbeda. Mereka sangat terkesan, sampai-sampai mereka mengangkat Jack sebagai karyawan resmi dan membayarnya dengan gaji 20 sen per hari dan setengah botol bir per minggu. Konon katanya, selama 9 tahun masa baktinya menjadi penjaga sinyal, tidak sekalipun Jack melakukan kesalahan. Meskipun kenyataannya dia selalu mabuk dan seekor babon. Jack menjadi terkenal dengan julukan Jack si penjaga sinyal. Dia bekerja dan tinggal bersama James di sebuah pondok tidak jauh dari pos rambu. Dia tinggal di sana dan bekerja untuk rel kereta api sampai dengan kematiannya karena TBC di tahun 1890. Dan tengkoraknya sekarang dipamerkan di sebuah museum di kota Grahamstown, Afrika Selatan, tidak jauh dari tempatnya bekerja.